Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimida Selvia, NIM 20010040074. Saya dari PBSI 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait dengan tugas individu analisis bahasa untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil tema tentang analisis kesalahan berbahasa dalam berita online, yaitu radartegal.com, edisi Desember 2022. Ya, bagian selanjutnya yaitu abstrak. Di dalam abstrak ini dijelaskan tentang sedikit definisi tentang berita online, tujuan dari analisis yang dilakukan, teknik yang digunakan, serta hasil dari analisis yang telah dilakukan. Ya, definisi berita online itu sendiri yaitu sebuah bentuk informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat melalui jaringan internet yang disebarluaskan melalui platform media massa yang telah disediakan. Namun di dalam berita online ini sering sekali ditemukan adanya kesalahan berbahasa yang diakibatkan dari ketidaksengajaan atau kurang telitinya dalam proses pengeditan. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mendeskripsikan bentuk kesalahan berbahasa dalam berita online di radartegal.com. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak untuk memperoleh data dengan menyimak penggunaan bahasa dan teknik catat untuk mencatat kata ataupun kalimat yang mengalami kesalahan berbahasa. Di dalam analisis ini mengambil 8 judul berita yang dimuat pada tanggal 13 sampai 22 Desember 2022. Dari hasil analisis kesalahan berbahasa yang dilakukan pada berita online radartegal.com ditemukan beberapa kesalahan dalam penggunaan kata depan di, penulisan huruf miring, penggunaan tanda titik, dan kesalahan dalam kata atau sering disebut dengan typo ataupun human error atau ketidaksengajaan. Hal ini terjadi karena kurang teliti dalam penulisan ataupun pengeditan, sehingga terjadilah kesalahan pada teks berita tersebut. Nah, untuk kata kuncinya sendiri ada yaitu analisis kesalahan, berita online, dan aspek kebahasaan. Nah, di slide selanjutnya itu tentang pendahuluan. Di pendahuluan ini saya mengambil sedikit tentang teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya tentang bahasa itu sendiri. Ya, bahasa merupakan lambang bunyi yang digunakan manusia sebagai alat berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan manusia lainnya seperti yang dikemukakan oleh Hare 2007 halaman 32. Nah, sedangkan di dalam berkomunikasi tentu terjadi adanya kesalahan-kesalahan bahasa. Nah, untuk itu, menurut Tarigan, bahasa atau kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulis yang menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Nah, kesalahan-kesalahan berbahasa ini sering terjadi dalam penggunaan atau ketidaksengajaan dalam penggunaan bahasa itu sendiri, seperti yang dilakukan di dalam media-media massa atau di dalam bahasa tulis. Nah, oleh karena itu dilakukanlah sebuah analisis terkait dengan kesalahan berbahasa di dalam berita online yang mana di sini saya mengambil berita online di radartegal.com. Di radartegal.com ini di dalamnya berisi seputar informasi berupa berita baru yang terjadi di Tegal dan sekitarnya. Di dalam pendahuluan ini, saya juga mengutip sedikit tentang definisi apa itu sih analisis kesalahan berbahasa. Nah, analisis kesalahan bahasa adalah suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh peneliti atau guru bahasa yang meliputi kegiatan mengumpulkan sampel kesalahan, mengidentifikasi kesalahan yang terdapat dalam sampel, menjelaskan kesalahan tersebut, mengklasifikasi kesalahan, dan mengevaluasi taraf keseriusan dari kesalahan tersebut, yang mana hal ini dikemukakan oleh Setiawati 2017 halaman 15. Kebahasaan sendiri memiliki cakupan atau ruang lingkup analisis kesalahan berbahasa, di antaranya ada yaitu fonologi,
morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, untuk kesalahan berbahasa, khususnya kesalahan berbahasa pada tataran fonologi, bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Kesalahan fonologi terjadi ketika pengucapan suatu fonem, vokal, ataupun kesalahan dalam ejaan. Ejaan yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang sebenarnya. Sedangkan morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Proses morfologi dalam bahasa Indonesia ada 3, yaitu proses pembubuhan atau afiksasi, proses pengulangan, reduplikasi, dan proses pemajemukan. Selanjutnya yaitu semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang menelaah lambang atau tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Kesalahan berbahasa dalam aspek semantik berkaitan dengan penggunaan kata atau unsur bahasa yang lain yang tidak sesuai dengan makna dalam konteksnya. Nah, untuk sintaksis sendiri lebih menjelaskan dengan membedakan kalimat menjadi bahasa lisan dan bahasa tulis. Di sintaksis ini lebih mengarah kepada kalimat atau berupa struktur-struktur kalimat yang kurang tepat ketika digunakan dalam bahasa tulis. Nah, pada bagian selanjutnya ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang metode penelitian. Ya, metode penelitian yang dilakukan dalam analisis ini, yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menggunakan teknik simak untuk memperoleh data dengan menyimak penggunaan bahasa dan teknik catat untuk mencatat kata atau kalimat yang dianalisis, di mana kata atau kalimat ini mengandung kesalahan. Berita yang dianalisis terdiri dari 8 judul berita yang diambil mulai dari tanggal 13 sampai dengan 22 Desember 2022. Dari penelitian yang dilakukan akan menghasilkan data berupa kata maupun kalimat yang mengalami kesalahan dalam berbahasa. Menurut Nawawi 1993, dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Jadi, dalam penelitian ini akan menghasilkan data-data yang akurat berdasarkan kesalahan berbahasa yang ditemukan dalam teks berita online di portal radartegal.com edisi Desember 2022. Ya, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di dalam penelitian yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa pada Berita Online radartegal.com edisi Desember 2022 memiliki relevansi atau hubungan dengan 5 penelitian yang sebelumnya atau digunakan sebagai referensi. Ya, penelitian yang dilakukan adalah pertama ada analisis kesalahan berbahasa dalam berita surat kabar Tribun Pekanbaru, analisis kesalahan berbahasa pada berita online Solopas edisi 4 Desember 2019. Yang ketiga ada kesalahan berbahasa Indonesia pada berita di portal online tribunnews.com. Dan yang keempat, analisis kesalahan berbahasa dalam berita online mengenai vaksinasi COVID-19. Dan yang kelima, analisis kesalahan penggunaan ejaan pada surat kabar Radar Bengkulu edisi April 2022. Dalam penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah disebutkan di atas atau penelitian yang terdahulu. Untuk persamaannya sendiri sama-sama menganalisis teks berita online maupun dalam surat kabar, sedangkan untuk perbedaannya ialah terletak pada portal media massa yang dianalisis, serta edisinya mungkin berbeda. Nah, untuk analisis yang dilakukan ini memilih portal dengan radartegal.com edisi Desember 2022 dengan sampel 8 judul berita mulai tanggal 13 sampai 22 Desember 2022. Nah, berikut ini data kesalahan berbahasa yang ditemukan dalam berita-berita tersebut. Dari 8 judul berita yang saya analisis, saya mengambil sampel 3 judul berita yang dipaparkan di dalam PowerPoint ini,
Yang pertama ada analisis kesalahan berbahasa dalam berita online BRI Kancaslawi bekali santri Pondok Pesantren Ilmu Digital yang dimuat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Ditemukan beberapa kesalahan. Yang pertama ada ejaan. Ya, pada ejaan ini ada penulisan kata depan di dalam kalimat berikut ini. Pimpinan BRI Cabang Slawi Sunarto dalam sambutannya menyampaikan program ini menjadi target BRI seiring tujuan pemerintah dalam menciptakan percepatan pembangunan khususnya di lingkungan pondok pesantren. Nah, pada kutipan data 1 di atas terdapat kesalahan penulisan kata depan di yang diikuti dengan kata lingkungan. Kata depan di ditulis terpisah sebab kata lingkungan menunjukkan tempat. Nah, jadi penulisan yang benar ialah di lingkungan, antara di dan kata lingkungan terpisah. Yang kedua, di tempat yang sama. SBM Kancaslawi Sutresno memperkenalkan Junio Smart yang merupakan salah satu aplikasi BRI untuk mempermudah madrasah dan pondok pesantren dalam melaksanakan pengelolaan manajemen pendidikan. Pada kutipan data 2 juga ditemukan kesalahan dalam penggunaan kata depan di yang berada di awal kalimat dan diikuti dengan kata tempat. Kata depan di ditulis terpisah sebab kata yang selanjutnya yaitu kata tempat menunjukkan sebuah tempat. Jadi penulisannya yang benar ya di tempat. Antara di dan kata tempat terpisah. Yang B yaitu pemakaian huruf miring. Digitalisasi payment sistem di lingkungan pendidikan khususnya pondok pesantren dalam rangka meningkatkan daya saing sangat strategis sehingga muncul potensi kewirausahaan, ujar Sunarto. Nah, pada kutipan data 3 terdapat kesalahan dalam penulisan huruf miring yang terjadi pada kata payment yang seharusnya ditulis dengan huruf miring sebab kata tersebut merupakan kata asing. Sehingga penulisannya yang benar ialah payment dengan huruf miring. Ya, yang C ada penulisan kata tidak baku. Pada kutipan berikut ini. Di tempat yang sama, SBM Kancaslawi Sutresno memperkenalkan Junio Smart yang merupakan salah satu aplikasi BRI untuk mempermudah madrasah dan pondok pesantren dalam melaksanakan pengelolaan manajemen pendidikan. Pada kutipan data 4, terdapat kesalahan penulisan kata tidak baku yang terjadi pada kata manajemen. Penulisannya benar yaitu kata tersebut ditulis menggunakan kata baku, sehingga penulisan yang benar ialah manajemen. Ya, yang kedua ada analisis kesalahan berbahasa dalam berita online bansos tak tepat sasaran. Warga Kabupaten Tegal ngadu ke Wakil Ketua DPRD, pemerintah harus update data yang dimuat pada hari Rabu 14 Desember 2022. Yang A ada ejaan. Yang pertama ada pemakaian huruf miring. Baik itu bansos dari pemerintah pusat, provinsi, daerah maupun pemerintah desa. Karena itu Agus menyarankan agar pemerintah melakukan update data setiap tahun. Nah, pada kutipan data 1 terdapat kesalahan penulisan huruf miring yang terjadi pada kata update yang seharusnya ditulis dengan huruf miring sebab kata tersebut merupakan kata asing sehingga penulisan yang benar itu menggunakan huruf miring. Yang B, pemakaian kata gantinya. Agus Solihin menggelar reses masa persidangan ke-1 di daerah pemilihan dapilnya yang meliputi Kecamatan Balapupang, Margasari, dan Pagerbarang. Pada kutipan data 2 terdapat kesalahan penulisan kata gantinya yang seharusnya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Namun pada kata dapilnya, kata gantinya terpisah dengan kata sebelumnya. Seharusnya penulisan yang benar ialah dapilnya dirangkai. C. Pemakaian tanda baca koma. Pada kutipan berikut, sehingga warga tidak mampu bisa tercover bansos. Kata Agus Solihin saat dihubungi Selasa 13 Desember 2022.
Pada data kutipan 3, terdapat kesalahan pemakaian tanda baca koma dalam kalimat di atas sebagai pemisah antara induk kalimat dengan anak kalimat. Sehingga penulisan yang benar ialah sehingga warga tidak mampu bisa tercover bansos. Yang B yaitu morfologi. 1. Afiksasi. Pada kutipan berikut, hal itu mengemukakan saat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal dari fraksi Golkar, Agus Solihin menggelar reses masa persidangan ke-1 di daerah pemilihan dapilnya yang meliputi Kecamatan Balapupang, Margasari, dan Pagerbarang. Pada kutipan data 1 terdapat kesalahan dalam tataran morfologi yaitu afiksasi berupa konfiks atau imbuhan yang terikat di awal dan akhir kata. Pada kata mengemukakan kurang tepat digunakan pada kalimat di atas sebab kalimat mengarah kepada seseorang sehingga penggunaan imbuhan yang tepat ialah dikemukakan atau penggunaan konfik di kan. Itu lebih tepat jika digunakan dalam kutipan kalimat tersebut. Yang C ada semantik. 1. Pemilihan diksi. Bansos tak tepat sasaran. Warga Kabupaten Tegal ngadu ke Wakil Ketua DPRD, pemerintah harus update data. Pada kutipan data 1 di atas terdapat kesalahan dalam pemilihan diksi pada penulisan judul berita yaitu pada kata tak dan ngadu. Dalam penulisan judul berita tersebut sebaiknya menggunakan kata yang baku, sehingga diksi yang tepat ialah tidak dan mengadu. Selanjutnya, yang ketiga ada analisis kesalahan berbahasa dalam berita online 241 pelajar dan masyarakat umum fashion show di Jalan Malioboro-nya Tegal yang dimuat pada hari Senin 19 Desember 2022. A. Ada ejaan. Yang pertama, penulisan kata depan di. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda pertama yang dilaksanakan di tingkat lokal dengan maksud mempromosikan produk-produk batik dan tenun goyor yang ditampilkan dalam bentuk busana. Pada kutipan data 1, terdapat kesalahan penulisan kata depan di yang diikuti dengan kata tingkat. Kata depan di seharusnya ditulis gabung atau serangkai dengan kata sesudahnya. Sebab kata tingkat tidak menunjukkan tempat, waktu, dan nama. Jadi penulisan yang benar ialah di tingkat, serangkai. Yang kedua ada penulisan huruf miring. Pada kutipan, sekaligus menjadi salah satu event budaya pertama yang dilaksanakan di City Walk, Jalan Ahmad Yani, Kota Tegal. Pada kutipan data 2 terdapat kesalahan penulisan huruf miring yang terjadi pada kata event dan City Walk yang seharusnya ditulis dengan huruf miring. Sebab kata tersebut menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris sehingga penulisan yang benar yaitu menggunakan dengan huruf miring. Yang C, ada penulisan kata tidak baku. Lebih penting lagi, ini juga ajang mengekspresikan dan mengekspor kemampuan, khususnya generasi muda di bidang fashion, baik itu sebagai model maupun sebagai desainer, ujarnya. Pada kutipan data 3, terdapat kesalahan penulisan kata tidak baku yang terjadi pada kata desainer. Penulisan yang benar atau pada kata tersebut ditulis menggunakan kata baku sehingga penulisan yang benar yaitu desainer. Yang B, sintaksis. 1. Ada struktur kalimat. Pada kalimat berikut, khususnya batik dan tenun goyor kepada masyarakat baik masyarakat. Pada kutipan data 1, terdapat kesalahan dalam tataran sintaksis berupa struktur kalimat yang rancu atau sulit untuk dipahami pembaca. Sebab kalimat di atas belum ada kata sebagai predikat. Selain itu, pada bagian baik masyarakat sebaiknya dihilangkan saja, sebab kata masyarakat sudah dituliskan sebelumnya, sehingga tidak mubazir kata.
Untuk memperbaiki kalimat di atas, diberi kata sebagai fungsi predikat seperti dikenalkan. Nah, sehingga perbaikan kalimatnya yaitu khususnya batik dan tenun goyor dikenalkan kepada masyarakat. Dengan perbaikan kalimat ini lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. Jadi dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berita itu tidak hanya sekedar berbentuk kertas atau berbentuk cetak, melainkan saat ini banyak berita online yang telah dilakukan oleh media-media massa, yang mana media massa ini sangat diminati oleh banyak masyarakat. Nah, berita online ini menggunakan bahasa yang lugas, pendek, dan mudah dipahami, namun dari penggunaan ini sering terjadi adanya kesalahan-kesalahan berbahasa, yang mana sering terjadi dalam ejaan ataupun dalam tataran morfologi, semantik, dan sintaksis. Dalam analisis ini, fokus pada berita yang dimuat pada bulan Desember 2022 dan mengambil 8 judul berita. Di antaranya yang pertama ada BRI Kancah Slawi bekali santri pondok pesantren ilmu digital. Yang kedua ada Bansos tak tepat sasaran, warga Kabupaten Tegal ngadu ke wakil DPRD, pemerintah harus update data. Yang ketiga, guru di Kabupaten Tegal diajari cara menulis. Loh kok? Yang keempat, 6,86 gram tembakau gorila, sabu dan obat-obatan terlarang dimusnahkan Kejari Kabupaten Tegal. Yang kelima, 241 pelajar dan masyarakat umum fashion show di Jalan Malioboro-nya Tegal. Yang keenam, hadapi ujian 400 karateka latihan bersama di lapangan Wisanggeni Tegal. Yang ketujuh, balita 13 bulan di Tegal terserang virus herpes yang menyerang multi organ. Dan yang kedelapan yaitu penyandang disabilitas Kabupaten Tegal sumbangkan darahnya melalui PMI. Dari 8 berita yang dianalisis ditemukan berbagai macam kesalahan berbahasa, baik dalam bentuk ejaan, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dari setiap berita mengalami kesalahan berbahasa yang berbeda-beda. Namun yang paling sering terjadi ialah kesalahan dalam ejaan seperti penulisan kata depan, pemilihan kata baku, penulisan huruf miring, kesalahan penulisan kata atau dikenal dengan typo atau human error atau ketidaksengajaan, penggunaan tanda baca, penulisan singkatan, penulisan angka, dan lainnya. Melihat kesalahan berbahasa yang terjadi, sebaiknya dijadikan sebagai pembelajaran agar lebih teliti lagi dalam proses penulisan maupun pengeditan. Dengan demikian, informasi yang dapat disampaikan dalam berita dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Dari analisis yang dilakukan ini menggunakan berbagai referensi sebagai bahan acuan untuk menganalisis, sehingga menghasilkan analisis yang tepat dan menghasilkan data yang akurat. Itu dia hasil analisis yang saya lakukan terhadap berita online di radartegal.com edisi Desember 2022. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.